mendengarkan rekomendasi dari kami di sini. Oke. Tapi kalau ini kita bakal menyaksikan di mana drafting phase mereka langsung menutup ke arah Hilda, menutup ke arah sosok dari Eve, dan di seberang sana menutup ke arah Fanny dan juga Zuxin, salah satu hero power dari Clara Monster. Nah, ya, ini cuman ada satu sih kemarin lepas ya, bener-bener deh. Yang lepas Zuxin kemarin. Oke, tadi last bandnya nih ya, first pick Bruno kah? Buat Twisted main Hylos di band juga menjadi salah satu material yang bisa diambil di second pick dengan cukup cepat karena ketebalan tubuhnya juga, dan bahkan dengan golden sepatu yang selalu nih ya merepotkan untuk hero-hero yang tidak punya efek dash dan joy. Kita di band juga ini ada Bruno nih. Wah, Ada Bruno. Bruno nggak sih Om? Bruno dong. Bruno dong Wah, jelas. itu dia. Bruno. Saya dan Om Hawa itu sebenarnya sering berdebat, tapi kayaknya untuk Ah, ini beberapa enggak, belakang, kayaknya. untuk beberapa belakang ini kita agak setuju Om ya. Ya Bruno jangan. Ya Bruno kayaknya agak cukup lumayan. Kalau saya Bruno yes. Bruno yes. Bruno ini agak cukup sulit untuk di counter untuk beberapa belakangan. Ya. Gara-gara Melon fix sih dia naik banget ya. Dan kondisinya kita bakal menyaksikan di mana dua pick yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Falcon ini kembali lagi harus memisahkan antara Popheus dan juga menuju ke arah Matilda. Alpha, bukan sangat bebas. Dan bahkan jadi combo loh. Ya, sini combo semua yang di kiri. Wow, oke Falcon bermain-main dengan api. Satu Matilda membuat tim Falcon lumpuh dan dua combo sudah muncul di tim Falcon. Iya, ini bakal bisa mengcover siapapun juga ya buat Matildanya. Ini bahkan Popheus meskipun membawakan Vengeance bakal tembus juga nih nanti true damage dari beta yang bakal diberikan. Go back to your grip with your mittens. Dan Tigreal ternyata. Iya, salah satu opsi memang untuk bisa menangkap Alpha ya, untuk Retribution Fighter biasanya dengan adanya kehadiran dari Tigreal akan bisa mendorong, dan bahkan efek sisinya kan yang memang sangat-sangat merepotkan ya. Tapi 3 big hero dari Falcon, tiga-tiganya punya atribut yang memang sudah di tone down ya, atau di nerf. Ada gambar panah turun ke bawah. Itu menandakan dengan update terdekat ya. Betul, patch yang terakhir gitu Ya, patch terakhir update Ya. terdekatnya mereka berada dalam kondisi yang sebenarnya kadang Om ada tulisan di nerf, tapi ternyata itu malah bikin power. Adjustable-nya tuh. Adjust. Kadang adjustable itu suka bikin power. Cuma ini Tigreal memang membawa sempat Sonic kalau misalnya dia akan coba menghentikan bentukan dari Alpha. Tapi Alpha sendiri Om, itu kalau dia owning kondisinya, Tigreal-nya itu bahkan akan dipaksa terus Om untuk implosion yang benar-benar nggak ada gunanya. Dan dia nggak bakal bisa nahan badan di depan dari sosok seorang Alpha. Ya, Dan kalau aku lihat udah nggak ada lagi slot menuju ke arah Gatot Kaca. ya, Gatot Kaca udah di band sendiri kan. Ya oke lah, mungkin dari Twisted mereka butuh EXP yang tanky nih ya. Kalaupun ya mereka bisa gantikan ya masih cukup banyak EXP yang bisa dipakai, seperti Cici mungkin kemarin juga sempat keluar terus-terusan. Ya, Terus juga band tricking di band ya lebih membuat Bruno bakal nyaman. Terus juga yang kedua nanti itu masih ada lagi yang bisa di band ya. Harit misalnya kalau mau di band. iya. Arit yang di band, boleh ya kalau dia mau. Band Harit ya. Jadi Brunonya bakal bebas banget juga. Tapi aku belum melihat Falcon punya damage yang cukup sih. Tiga-tiganya ini memang punya efek crowd control yang luar biasa ya. Tapi mereka belum punya damage yang mumpuni banget nih. Mungkin jungler mereka bakal bermain assassin kah? Aku harap. Ya, Hayabusa bisa. Kamu kok bisa baca pikiran aku sih? Ya, habis melihat ini sih. Karena yang Twisted Mind tadi. Wah, iya ini ngeliat Twisted Man ya. Kan dia bisa untuk bermain dengan flanking. Dan kondisinya dari Hayabusa ini juga bisa bermain dengan split push power yang belum dimiliki dari Twisted Mind. Oke, Cuma Nolan. Nolan ya. Mungkin mereka lebih memilih karena Nolan karena kalau ngomongin Hayabusa metode late game, power dari Bruno bisa cukup power. Iya. Kalau ngomongin karena Nolan, early gamenya mereka berhasil snowball. Ngeri ya. Ngeri banget. Iya, lebih cepat lagi snowballnya memang ya. Hayabusa ya biasanya untuk kontes di chapter pertama agak ragu nih kalau ketemu dengan Alpha nih. My imaginary world. One-one. One One, iya. menurutku One nggak terlalu bisa sih ya buat lawan Bruno, tapi untuk tim fight besarnya momentum nih yang dicari berarti dengan Falcon. Pertanyaan terbesar aku, kalau dia ambil one dulu, ini kan sekarang udah nggak bisa nge-ban dan udah nggak bisa di take over one-nya. Udah mid lane dulu. Mid lane dulu. Kenapa nggak jungler dulu? Kenapa Om? Karena menurut aku sekarang mid lane dari Twisted Mind ini bisa meng-counter one tersebut. Karena belum kebuka. Ya gue suka kalau ada Parsha sih sebenarnya.
Aku nggak baca sih, aku Oh, lebih Ya, sambil aja Valen ya. Valen atau mungkin kalau misalnya mau coba main karena Lilia juga boleh. Wow, 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 Hunter of all the evil gods. Wow, dua sosok frontliner punya late game insurance. Jadi kalau menurut aku dari Twisted Minds mereka kayaknya juga respect dengan one pick dan juga Hayabusa seperti yang sudah kita dagu-dagu. Ya yang penting Hayabusa jadi bagus ya, karena ketemu dengan Cecilion juga. Ya, di early game seharusnya kalau di Falcon kan bisa nih kasih point kill buat Hayabusa 1 atau 2, ya mereka punya chance. Tapi sekali lagi nih, dengan statement yang sudah dikeluarkan dengan Sanji, kalau Sanji tidak ada efek snowball yang terjadi juga ada buat terjadi, dan Bruno sekarang gak cuma Bruno yang lihat game ya, akan ada sangkut popos dan impact yang bisa dilempar nanti, dan itu efeknya bakal luar biasa besar, karena apalagi buat late game ini berarti Bruno plus Cecil. Tapi aku suka Twisted Minds mereka memikirkan kalau mereka nggak bisa di early game power, mereka harus siapkan menunjukkan late game insurance mereka. Dan lihat ini dia draft dari tim Falcon dan juga Twisted Minds. Jadi buat kalian di kolom komentar langsung ramaikan, apakah Twisted Minds mampu dominasi atau bahkan tim Falcons tanpa adanya pertandingan yang intensitas dari region mereka membuktikan kualitas kalau mereka memang cukup mengerikan. Mari kita langsung saksikan saja menuju ke dalam Elite Countdown. Alright. Tadi ada cloud-nya tadi bersama Dexter ya. Oke, let's go. Ini dia untuk match kedua kita. Dari draftnya memang pasti cukup merata, tapi jauh lebih baik aku bisa bilang dari Twisternya ya. Yang mereka punya lini depan yang cukup kuat. Mereka udah punya Alpha Matilda nih. Ini dua unit yang mungkin secara paket sendiri bakal kuat banget nanti untuk di turtle yang pertama. Mereka bakal bisa setup sendirian dan cukup mandiri beda dengan Hayabusa yang harus ditemenin dulu, nggak bisa ngebadanin juga karena asasnya ngebadanin turtle yang pertama sakit banget dulu dia bakal sakit sendiri. Ya tapi sekarang kondisinya banyak beberapa perhitungan yang suka dilupakan sama pemain asasi tersebut. Dengan catatan kalau misalnya mereka berani melepas ke arah atas ya pasti kan ada pertukaran. Entah point kill dari mid lane-nya, entah pertukaran menuju ke arah gold laner-nya. Tapi ada baiknya gold laner sih, biar cukup worth it kehilangan gold laner gitu loh. Ya, oke. Demon Shoes ya berarti buat first item. Calvin. Demon Shoes, Wilderness Blessing, Agility plus ada Impure juga. Jadi sama-sama mereka double Impure. Quantum Charge juga yang dipakai, tapi Falcon belum ada pergerakan dari Hayabusa, dia masih sedang melakukan progres nih untuk farming dulu nih. Samanya kelihatannya masih cukup damai dan bahkan samanya nge-press habis-habisan di bagian top sehingga dari wave mid-nya yang lebih jauh dijalankan. Jadi harus hati-hati juga sih buat Samanya. Oke. Sedangkan di arah bottom lane kita lihat sebenarnya Sanji masih berada di dalam level yang ketiga. Dia belum bisa mengembangkan Royal Mix Surprise. Ternyata dapat social kill bersama dengan Surprise pun kertas secara mama mencoba untuk distrik dan flicker for defensive Huda terperangkap kembali dan lihat flickernya berhasil mendapatkan Huda. Dua kondisi yang berbeda dan yang sudah kita harapkan loh. Ya. Dengan assassin yang dipakai, berarti mereka akan bisa set up lebih dulu nih, lebih enak pasti buat assassinnya, dan assassin kalau bisa dapetin turtle yang pertama, tanpa gangguan, Tapi Calvin sih dia penggunaan cara purify-nya on point banget ketika dia tahu ada tenaga datang. Ya, tapi Dia langsung pakai purify biar dia nggak ke knock up. itu satu bad fish terakhir. Satu terakhir dia lagi bunuh. Dia satu keluar. Ya, unfortunate berarti ya buat si siapa tadi, BX7 yang harus tumbang juga. Bagian topnya Benny kelihatannya masih bisa megang juga buat awal-awal. Kalau kita bicara soal 1v1, Sano ketika punya Astro dia bakal berani banget nanti untuk bisa duel. Selama belum pecah dengan semuanya, Sano bakal baik-baik dan aman-aman saja ya, dan bakal di freeze dulu nih biar lagi wave-nya lebih maju nanti buat wave dari Falcon Sport ke area top. Benar sekali, tapi kalau ngomongin ke arah top, selama belum ada solving off, belum ada dominasi, cuma kalau turtle keduanya itu nyaman yang sama Falcon lagi, mungkin akan berbeda gameplaynya. Sekarang dua-duanya masih bisa nge-freeze, atau mungkin sekarang dua-duanya masih bisa slow tempo untuk clear. Tapi kalau dua turtle, dan ini ngebuat Benny akan di level yang lebih unggul satu aja atas Sano, wah berubah segalanya. Dia juga punya corrosion ya sekarang ya. First item priority buat Benny, attack speed yang bakal dimainkan juga untuk one-one itu sendiri, dan dengan hero-hero momentum yang dibawakan dengan Falcon Esports bukan gak mungkin ya mereka selalu akan bisa menangkan team fight, karena team fight yang bakal dicari dengan Falcon Esports.
Dari Sangat Glow dan Impact yang sudah dilepaskan juga, ya ini masih bisa di-clear memang. Tapi setup turtle ya, belum ada rotate yang dilakukan oleh Sano untuk menuju ke bottom lane. Karena biasanya untuk bottom lane seperti ini, ya bakal ada swap yang terjadi. Karena mau nggak mau EXP harus bisa setup duluan. Dan Spawn juga masih menjadi hambatan ya, kayaknya untuk hit X menuju ke arah top lane. Langsung aja kita lihat rotasi yang dilakukan agak cukup berubah. Target mereka menuju ke arah objektif gaming, kembali netral objektif menuju ke arah turtle yang harus didapatkan oleh tim Twisted Minds. Kalau mereka nggak mau, Bruno-nya akan menjadi sia-sia. Ya. Ini belum ada pertukaran, menjadi Bruno bisa jadi join tim fight juga. Masih dengan turtle yang bakal ditarik mundur kembali kan persen untuk Rayo, Hunter Strike untuk Hayabusa. Dan Sano punya satu warrior boost, udah akhirnya Warrex. Let's see, bakal ditarik untuk Alpha seharusnya. Alright, Real Mills sudah di garis depan dengan flicker dari seorang edit gagal untuk mendapatkan apapun. Langsung di sana mereka mengcounter dengan seorang Hayabusa. Lihat pivot pun terjadi. Benny di depan sana mencoba menghentikan pergerakan perpasukan dari tim Twisted sakit tumbang. Perpasukan dari tim Falcon. Dan lihat, di sini mereka tidak bisa mempertahankan Royal Mills lagi karena terlalu dalam. Dan ditukar dengan adanya Turtle. Tak boleh untuk takeover dan diri ada Warra dari Retribution. Wari yang luar biasa. Ya, panjang tadi ya buat eventnya ya, tapi bisa keluar bagaimana orang pasti buat Valkar nih. Sangat di sini satu buat Shadow. Dan ternyata di masa perpasukan di Bakalisme mereka master perangkap. Satu poin kill yang tiba-tiba didapatkan oleh Pro atas satu dari seorang Hayabusa. Meanwhile di masa Benny tetap berangkat oleh Patty Pack dari seorang Kevin. Ya lagi-lagi deh, jadi suatu momen tersendiri sih buat Cecilian aku melihatnya, karena Sanguine Glow dan Impact-nya yang punya impact besar ketika menginjak di mid game sekarang. First item untuk Kevin langsung menuju ke Glowing One. Oke. Atau buat Sanji, Itu rugi banget sih menurut aku. karena tukar dengan ini ya, jungle ya. Tukarnya dua. Jangan komplain. Itu kerugian tampung yang harus kita oleh Twisted Mind. Malah semuanya berbanding. Tidak sangat worth it untuk Falcon Esports. Ya benar, yang serunya lagi nih, si Kavinnya dia memang terlalu bebas juga ya, terlalu punya class of wasis, dia bakal bisa meng-cover lebih lama lagi nih untuk modalnya juga. Dan bahkan ini stack dari Kavin kelihatannya sudah mulai cukup banyak ya, sudah sangat-sangat aktif sekali bergerak dari tadi meninggalkan untuk posisi ini. Berarti untuk clear lane cepatnya juga sudah didapatkan dengan si Kavin. Kalau di sekarang Kevin kali ini, mereka juga harus benar-benar memasangkan banyak soft skill ke arah backline. Sekarang, rotasinya kita lihat dari Falcon Esports, mereka cukup untuk bermain ke arah Sano aja. Udah, dan itu Sano juga nggak tumbang. Ini malah sebaliknya, ketika rotasi dilakukan sistem main ke arah bottom lane, well, itu bisa tumbang. Dan kalau misalnya bisa ke arah bottom lane, ini pertukarannya belum tentu bisa dapetin. Oke, memang ada 3 setup sekarang ya, karena untuk turtle juga ada di area dari bottom lane. Sudah mulai join ternyata buat Sano, sudah mulai turun ke bawah juga. Jadi berarti akan ada 5 pemain dari Twisted Mind yang akan melakukan setup di turtle ya. Dua turtle memang untuk Falcon Esports, tapi sekarang mereka akan dihadapkan untuk bisa mendapatkan perfect turtle. Alright, di sana perpasukan dari tim Falcon Esports mereka belum menjelaskan lagi dari Infrajan. Berhasil memperbarangkan batik over dengan Turtle. Pertukaran dengan Horner dan juga Sanji, keuntungan yang sangat terlibat di tangan dari tim Falcon Esports. Membuat tim Twisted Mind mereka mundur ke arah belakang dengan Bruno dari sana yang belum bisa mendeliver damage secara maksimal. Membuat tim dari Twisted Mind mereka kelimpungan ketika dua jangkarnya hilang. Iya, dua lini depan ya, bisa dibilang Oda dan juga Sanji. Tapi, ini alam berlawan sebenarnya dari Falcon itu mereka sudah mulai bisa mencicil nih. Dan momentum yang bisa didapatkan dengan Benny yang akan menjadi salah satu pembeda jelasnya ya untuk tim fight besar juga. Bottom turretnya dicabut untuk bagian counternya sekarang dari Falcon. Yang akan melaju lebih dalam lagi, dan Sano baru punya item kedua nih bro. Berserker ini akan menuju ke Melvic Gun. Dan Melvic Gun barulah kita akan lihat power sesungguhnya dari Bruno itu sendiri ya. Dengan item scaling yang dimiliki. Di sana perpasukan dari Falcon Esports mereka mencoba untuk melakukan sedikit penurunan di arah bottom lane dari game yang kedua, yaitu internet mereka. Kalau misalnya Sanji berhasil mendapatkan Royal Pick, ini juga masih nggak terlalu worth it walaupun dia punya flicker. Masih nggak terlalu worth it. Pertama, main time terlalu banyak kok. Kedua, belum tentu tumbang. Ya, dan bahkan dia bisa tumbang ya, karena dia pakai memang bisa escape sih dengan flickernya dia, tapi nggak terlalu bisa kembalinya mungkin damage yang bakal diberikan dari skill damager mungkin seperti dari Sano atau bahkan dari si Hodanya juga. Jadi nggak terlalu tanky banget untuk si Royal Milk-nya, tapi untuk menjadi badannya bakal kuat banget buat ada di barisan depan ya. Jelasnya bakal bersama dengan sedikit cash juga.
Nah ini dia nih, 5 pemain bakal setup dari Falcon Sport. Mereka sudah bersiap-siap untuk area bottom dan penalti kan pertama kali didapatkan ke Benny loh. Waduh, Balik nih kondisinya. Agak cukup berat ya. Untungnya Cecilian lagi-lagi menyelamatkan hari dari tim Twisted Mind. Tim fight kembali coba terjadi di depan sana dari Implosion-nya. Tidak bisa di-cancel. Oda tumbang tanpa ada cover sama sekali di depan Real Nick. Pertukaran yang tidak terwujud. Minuman Hall tidak bisa menyelamatkan lagi kawan-kawan dari tim Twisted Mind. Dan tumbang di sana dengan saat instan. Dan Das melihat point kill 2 dan 7 assist mereka bisa pasti mendapatkan Lord. Harusnya. ya ini nggak bakal ada gangguan sama sekali sih. Secara kualitas juga mereka lebih kurang 1 pemain. Dan lihat bagaimana positioning sih dari Kinex yang sudah bersiap-siap untuk melakukan zoningan. Kayak memang dia nggak punya implosion, tapi dengan presence dia di area tersebut, ini lawan gue bakal malas tapi masih ada second hammer untuk bisa memberikan knockback juga ke belakang. Lagi dan lagi dengan adanya Bruno sebagai meta, kali ini ternyata gak semua tim yang bisa melawan Bruno ini itu mereka kalah. Betul, betul. Ternyata ini dari Falcon Sport malah mereka yang membuktikan kalau dominasi penuh dari early. Walaupun banyak blunder yang dilakukan, tapi dominasi penuh sampai menit ke-9 dengan total 3.000 gold. Tapi masih ada sisi dia juga sih. Untuk jawaban Twisted Man ya mereka bisa nge-track game-nya lebih lama lagi ya. Bisa sampai late game, jadi mereka akan keluar nih dari zona pressure yang dibangun Falcon Esports. Dan Falcon mereka bermain dengan waktu sebenarnya. Karena lambat laun juga kalau one-one sampai dengan ke late game bertemu dengan session di late game, sessionnya selama nggak out of position, dia bakal gampang banget loh. Karena masuk dalam range dari satu pro dan dari back. Alright, Lord bergerak di battle lane. Ina turret sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka mencoba untuk mendorong 3 wave yang berbeda. Sekarang masih di menit yang ke-10. Best turret masih menjadi sebuah hambatan. Tapi ingat kids, kali ini dia punya flicker. Apakah akan ada impulse di depan sana? Pasifnya sudah pecah bersama dengan adanya super wave pas bergerak di battle lane. Meanwhile dari Dax juga gak berani masuk lebih dalam lagi. Dan clear ini yang dilakukan dengan sangat cepat. Dengan presisi dari Twisted Minds berhasil menyelamatkan mereka dan masih ada satu wave yang bakal coba untuk juga mereka. Lebih ini punya testing yang sudah sangat-sangat cukup sekali ya untuk melampaui siapapun dengan lompatan-lompatan dia nanti. Dan ini lumayan sulit untuk Twisted. Kalau Twisted mau keluar pun mereka harus cari posisi kapan kalau Twisted akan keluar kesalahan ya. Ya ini lebih ke kami kita harus bersabar. Menunggu di belakang cover teman-teman yang lain dulu. Dan kita coba hitung nih berapa stacknya dia tuh Ji. Ayo habis dulu. 184. 184. Lumayan banyak loh. Lumayan banyak loh. Tapi untuk kali ini kita lihat dominasi dari 3 wave-nya ditahan, benar-benar ditahan. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Di depan sana, udah ingat, langsung shadow kill. Mereka kami in the flash of the Oasis second boarding time. Kalau nggak ada flash of the Oasis, itu udah dipastikan Kevin udah pasti tumbang. Dan ketika Kevin tumbang, tanpa ada high ground defender, mereka bisa mendapatkan best turret minimal di bawah 1. Iya, tapi ini nggak tunggu sama sekali dan item buat Sano juga sudah selesai di melting gun yang sudah tadi kita bahas. Dan ya, melihat bagaimana item buat Kevin sendiri harus blowing one tadi ya buat persetan dia. Rayo memang lightning crime kan masih dipakai juga buat dia sendiri. Jadi nextnya nih akan menuju winning item buat Kevin. Sedangkan buat Falcon Esports, jawaban mereka untuk naik ke atas ya hanya dengan momentum kalau terjadi terus poin untuk pemain yang ada di depan. Mereka nggak boleh greedy seperti ini om. Cuma ada 2 orang di dalam. Dan dari depan sana, dia menjaga setelah Oda. Tarik ke belakang dengan Spawn menuju ke arah sana. Tuan ini dia. This is a captain of Benny. Speaking ready to take hold. Mantap kill dalam gambar masuk dalam tim Falcon Esports. Mereka berhasil membalikkan dengan tembak kill di tangan Kapten Benny. Fokus ke best turret. Target sama mereka. Dengan belum ada sel-sel dan masih didapatkan berpasukan dari tim Falcon Esports. Fokus ke best turretnya. Dan mereka akhirnya menarik mundur pasukan dan menuju ke arah Lord harusnya. Dan ini dia bawa targeting yang sangat baik dari sosok seorang Wan-Wan dan berhasil terbang di saat yang tepat. Kalau dia tumbang itu semuanya berubah. Ya berarti cuma 2 pemain tadi ya, yang berarti area top juga. Tapi Twisted Mind mereka berani tanpa ada Winter Crown kalau kita cek tadi dari itemnya mereka. Gak ada satu pun. Ya mereka nggak bisa defensif sama sekali kalau memang ada yang pecah dan itu yang terjadi tadi. Worst case skenario mereka kalau ada yang pecah Winter Spider ada crossbow attack. Wah, ini nih om. Ya Kita bakal lihat. ya mereka benar-benar nge-ganking kan buat di area topnya. Cuman ya one-one-nya kita dapetin 1 Winter Point yang pecah dan itu menjadi momentum yang akhirnya dipegang Falcon Esports. Andai kata gak pecah mungkin kita agak beda sedikit ya. Cuman memang cukup sulit untuk pegang one-one apalagi gak ada Rotor pasti dan yang kedua gak ada Winter Crown juga untuk mencegah kalau memang ada crossbow attack gitu. Wah,
crossbow of thing yang hampir saja aku ngeliatnya gerimis sih tadi Falcon jalan top lane. Tapi karena kalau antisipasinya tidak berefektifnya bagus dan akhirnya berhasil mendapat unlock, ini jadi nggak masalah. Karena kalau aku lihat tadi jujur ya, itu mereka show 2 di arah top lane. Bahaya tingkat tinggi. Ya, tapi ternyata masih bisa di event ini mungkin ya. Oke, masih bisa di defense. Tapi lihat kondisi dengan ada di konsil sosok dari Warman Pras memecahkan Pegasus dan di depan top lane mereka akan timpan yang sesungguhnya kan. Karena sosok dari Turkid di depan sana langsung memberikan yang seorang Sanji belum ada emotion pertama di depan sana dan Shadow Kill dan setelah Hayabusa berhasil mendapatkan 2 poin kill ini pecah di depan mata terbuka sebuah base dengan sangat bebas terbakar untungnya Royal Blade tidak bisa mendapatkan perlindungan apapun. 2 poin kill yang sangat mahal dari tim Crystal Main dan Oda tidak memiliki kesempatan untuk melawan segitu. Ya kayaknya Oda cuma bakal jadi badan sih sekarang ya, jadi Samsa karena untuk Diamond Shape pasti udah dikasihkan delegasi aja nih. Ada si Kevin dan juga Jada Hano. Mereka bakal bisa defend dan akhirnya kita melihat Winter Crown yang selesai. 1-2 Winter Crown yang udah mulai kelihatan juga. Winter Crown 3 bisa jadi ada di tangan Kevin juga karena Wind of Nature sudah beli dengan Sano. Jadi ini udah lengkap nih untuk berhadapan dengan One-One sekarang. Ini minusnya Twisted Mind jelas ya, best start mereka yang kerja. Tapi dengan komposisi hero mereka ya, mereka masih akan bisa memberikan perlawanan dan bahkan purple buff Di Kevin, ada di Kevin, di tangan yang benar. di tangan yang tepat. Ditambah lagi spamming yang dia lakukan akan sangat menentukan dari kondisi kali ini startnya udah menunjukkan 206, 270 om. Tambah satu lagi nggak sih? Wah ini ngeri banget sih om. Dan aku nggak tahu ya, aku tuh sempet gunain sosok dari Cecil ini pakai brute force kalau udah mentok om. Oh, karena dapat stacknya itu Iya. ya, cepet ya? Moving speednya, Movement cepet. lebih nyari ke moving speednya sih. Tapi karena kalau kondisi seperti itu kan, ya aku pemain solo ya, jadi kita harus jaga baik-baik, jaga diri sendiri gitu loh. Soalnya bisa nge-spam dia langsung sekarang dapat purple buff. Iyalah, bisa spam. Ini juga udah jadikan Sano nih tadi kita lihat Wind of Nature udah punya. Tinggal nyari lagi nih mau item attack atau item defense aja. Immortal mungkin. Kalau misalnya immortal, dan yang ke-15 seperti ini om, itu udah mahal harganya. Mahal ya. Mahal. Kayaknya diwajib gak sih? Iya. Terus gini gitu. Tapi ada agak dilematik nggak sih beberapa belakangan ini antara Winter dan juga Immortal ini? Betul, betul. Karena kalau Winter kan tambah damage kan. Iya, agak dilematik. Dan kondisi Immortal ini mungkin nggak tahu jadi concern atau enggak untuk para pasukan dari Twisted Mind. Kita biar dipastikan ketika lo sudah dikembangin dengan Shadow Kill ke belakang, Spirit apa-apa masuk salah udah! Dan lagi saja kena Winter Crown sekalipun dia terperangkap di depan sana. Termasukkan tim Falcon Esports mereka melakukan flanking gaming. 1 poin kill gagal didapatkan. Dan Royal Mail tetap berhasil menambah dan Sano menjadi target utama. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang PS7 Flicker tanpa ada apa-apa dan Flicker tidak menghasilkan apapun. Ya. Dan ini akan menjadi Lord yang sia-sia seharusnya ya. Ya, sayang sekali. Ya karena mereka udah gak punya badan sama sekali. Mereka butuh badan dari Royal Mail sebenarnya nih untuk bisa main juga. Wow, dan ya, pas clear akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Twisted Mind. Oke, kami di depan sana menjadi target utama dan shutdown. Itu yang sudah sempat kita bahas oleh Omawa ketika Cochino terkena flank tackle. Dia berhenti di depan sana dengan damage yang maksimal membuat dirinya terperangkap menit ke-17. Omawa, Lord setelah ini akan berbeda kasusnya. Iya, ini akan menjadi Lord Evolve ya. Dan tanpa kehadiran Royal Mail tadi, gak ada badan dari Pophius. Agak sulit untuk bisa naik juga dan fleeting time ternyata untuk time grillnya deh. Kid X dengan fleeting time menarik. Apakah akan ada banyak assist yang bisa didapatkan dengan Kid X? Karena mungkin ya, dia butuh juga untuk item-item defensive seperti Immortal atau Winter Crown ya. Untuk buying time juga. Yes, tapi selama masih belum bisa mendapatkan jawaban atas Calvin, ini mereka juga masih belum mengerti ya. Dan kondisinya, lihat dari Falcon Esports, mereka juga kebingungan loh. Secara nggak langsung mereka juga kebingungan loh. Maju salah. Mau maju salah, mundur salah. Dan aku berharap kalau mereka Falcon Esports mau coba melakukan engage, pastikan dari sosok dari Vexana ini berhasil nge-trigger Free Fire Calvin. Dan itu sangat mahal untuk Kid X. Kalau itu berhasil. Harusnya tapi ya. Nah itu jadi yang sulitnya karena ini Kevin pasti main di belakang, karena juga pasti main di belakang. Jadi mereka butuh hero yang langsung bisa melompat ke belakang juga. Sedangkan Falcon Esports mereka nggak punya hero-hero seperti itu. Mereka harus mengandalkan flicker mereka bisa flicker untuk bisa langsung ke belakangnya. Itu pun kalau range-nya masuk. Kalau nggak masuk ya bakal sulit jelas. 50 second masih sama-sama mencari celah ya ini untuk bisa melakukan pick off.
Itu, tapi kayaknya, bentar om. Oh no way. Gak dapat. Purple Puff-nya nggak dapat sama siapa, nggak didapatkan oleh para pasukan dari tim Twisted Pain sama sekali. Dan malah di tangan dari PX7. Tandanya spamming akan bisa dihentikan, tidak bisa terlalu maksimal. Dan wave yang harus mereka dorong adalah di arah top lane terlebih dahulu. Mereka harus dorong dan itu namanya distraction untuk Cecilion. Ya. Cecilionnya ketinggalan dalam segi teamfight, magical damage mereka nggak ada power poking di depan sana. Ini Falcon Esports akan mendapatkan gol. Ya, itu saja lihat tuh dua dari gerbang utama mereka udah dapat juga gol ya. Sampai Great Dragon Spear loh buat Sano, terus juga Cafe-nya juga sampai belakang, Overcrown juga dari sana. Dan Lord-nya kan spawn ini dia untuk Evolve Lord. Seharusnya akan dikontes juga oleh Twisted Mind ya, karena mereka udah punya damage yang cukup. Tapi secara positioning tadi kita melihat juga bagaimana mereka nggak terlalu bagus di waktu fight. Oh, lihat. Udah mulai dipancing. Di atas sudah di-clear, di atas sudah didorong. Dan para pasukan dari tim Falcon Esports ini langsung menuju ke arah Lord. Nah, perbedaan dengan game yang pertama, mereka tidak terlalu berbanyak aksi di arah Dancing World, Tom. Ya ini lebih ke biarin aja sih, karena Cecilnya di belakang kan. Kalau mau di team fight pun Twisted bakal rugi banget. Mereka cuma 4 pemain lo yakin. Oke, dan Implosion! Yang on point menuju ke Hoda. Tidak ada power of retribution. Tapi lihat di depan sana, Shadow Kill melaksanakan satu buah lot bersama dengan Hoda. Di depan sana tidak ada bisa menghentikan pertengahan dari seorang Sano. Dan masuk terlalu dalam. Dan bahkan Mini itu shutdown. Unstoppable! Membuat pasukan dari tim Falcon Esports mereka memporak-porandakan tim Falcon Esports. Ini bukan hal yang baik. Wipe out di tangan dari tim Falcon Esports hampir terjadi. Ya, tapi ini udah sangat-sangat cukup sekali seharusnya ya. Meskipun ada Lord yang didapatkan oleh Falcon Esports akan bisa langsung dibersihkan juga oleh pemain Twisted Mind. Sano, Mereka Sano. punya Cafe dan juga Sano. Sano ini tidak boleh sembarangan. Dan ingat, itu Waduh, Sano. damage dari Lordnya itu seperhatikan dan ternyata itu Pin. Mereka bersama shutdown pergerakan setelah PX dan wipe out di tangan dari tim Falcon Esports. Untungnya tidak ada minion yang bergerak membuat perpasukan dari tim Falcon Esports kali ini tidak bisa di-end balik. Wah, sebuah bajingan ternyata yang terjadi tadi ya. Iya, Pin. Meskipun kelihatannya kayak kena hit sekali, dia tahan semua damage-nya. Emang Yang kalau dari back sana ya. Tapi masih sanggup untuk beli Rose Gold. Tadi sempat beli Rose Gold, baru dia maju ke depan juga. Tapi emang harusnya nggak boleh gitu nggak sih? Nggak boleh diem gitu. Nggak boleh kayak gitu nggak sih? Kayak kena poking. Ditambah lagi Lord Evolve kayaknya nggak wise banget sih menurut aku. Kalau Sanonya tiba-tiba nggak sengaja. Telah ganti gitu. Iya, ada uncalculated damage. Ya. Yang bisa nggak terkalkulasi kan? Jadi kan langsung beda. Ya. Dan sudah masuk dalam skenario yang diinginkan oleh Twisted Mind. Apa itu? Late game. Dan late game yang sedang kita lihat sekarang ya. Dua ini bisa bermain sangat bagus. Oh, ya oke lah Kak. Kalau kita abaikan turunannya, sesinya jelas jadi salah satu faktor kunci untuk bisa menang di late game. Ya, menampaknya di depan sana mereka coba smoke spear alpha telah dibuka dengan Bruno yang free hit bersama dengan Cecilion tidak bisa dihentikan, guys. Gak punya jawaban. Lihat, mereka sudah linglung. Mereka sudah bingung untuk bisa melakukan ofensif menuju ke arah para pasukan Twisted Mind. Gold memang berbalik, tapi 2.500 gold di arah menit 21 tidak terlalu berarti. Iya, ini udah bukan arti sama sekali sih buat golnya. Tinggal teamfight-nya yang menentukan juga. Dan bahkan dengan susunan hero yang dimiliki dengan Twisted ini dia Kavin-nya yang dari tadi kayaknya belum terpick off sama sekali. Yes, 22 menit belum terpick off sama sekali untuk Kavin. Bahkan Troll juga punya full magic item nih sekarang ya. Dengan Holy Crystal tadi yang baru selesai juga 485 stack buat Kavin sekarang. Buat Cecilion, Sanji Winter Crown atau defensif juga sudah dimiliki oleh Twisted Mind. Wow, ini mereka udah siap banget untuk bermain tabrak juga tadi ya. Tadi bahkan dengan 4 ya, masih Kavin yang berjalan dari baseline itu mereka masih sempat memenangi tim fight. Ya, betul sekali. Dan keuntungan dari tim Falcon Esports sekarang masih ada base. Tapi kalau nanti mereka wipe out lagi, Nah, mungkin keuntungan itu tidak bisa mempertahankan mereka, udah nggak ada gunanya. Sekarang kalau misalnya aku lihat, balik lagi para pasukan dari tim Falcon Esports, mereka punya power split push, itu benar-benar harus dimainkan, harus dijalankan. Kalaupun memang kondisi saat ini mereka udah banyak yang menggunakan immortality, tapi mungkin immortality di dalam hampir beberapa lot, hampir beberapa detik masih oke lah. Oke. Ini gold diff-nya lumayan berasa banget sih. Kayak Falcon mereka udah mungkin mentok power mereka tadi ya di mid game ya. Sekarang mereka udah shifting juga, mereka udah fall down dari sisi power buat hero mereka masing-masing. Dan dari itemnya tinggal kecepatan tangan dari masing-masing player. Dan juga dengan bagaimana permainan makro mereka nanti nih, apakah mereka akan mengejar Lordnya atau langsung ultnya juga buat ke Lordnya. Karena tugas dari Twisted jelas, hanya satu nih, tabrak aja cari siapapun yang ada di bagian depan. Karena mereka udah punya damage yang sangat cukup sekarang. Udah maksimal banget, mau siapa yang ada di depan, udah tabrak aja langsung. Start berapa ya? Coba Marcel besar ya, langsung sampaikan ke Malaysia.
mau ngeliat stacknya malah berhentiin gamenya. Maksudnya pengen ada stacknya berapa? Kita juga penasaran ya di sini. Oke, OTW dulu ke Malaysia kata produser gitu ya. Oke, kalau hati-hati jalannya. Oke. Kavin udah dengan, kalau ini aku bisa bilang vanilla blue. Hmm. Ada es pisang juga, Pisang ya. es strawberry. Ya, betul. Nah, sama vanilla blue gue bilang. Kalau kamu mau up. Oke, ini dia dari Lord Evolve. Bakal dimainin kah buat Lordnya atau langsung ditabrak juga? Tabrak. Oh, bukan dengan Twister. Tabrak sih. Aku tabrak sih. Tapi lihat Kartika One Show di arah bottom lane, banyak yang udah mencoba untuk melakukan recall para pasukan tim Falcon Esports. Kali ini Royal Milk gak bisa nahan badan dengan cukup lama. 5 kali tumbang, dia bukan angka yang baik untuk sosok Royal Milk. Dan rotasi yang terjadi, lihat mencoba untuk melakukan sandwich gaming di belakang sana yang kata One. Ada Tigreal free di belakang Twisted Mind, mereka gak aware akan hal tersebut. Dan di sini Implosion berhasil mendapatkan Hoda, tapi Troll mendapatkan Lord para pasukan tim Falcon Esports. Mereka mencoba untuk menuju ke arah belakang, tapi dari seorang Benji tidak bisa menemukan kembali Hoda. Dan Benji kali ini tumbang. Sano versus everybody mencoba untuk mempertahankan dirinya, membuat para pasukan tim Falcon Esports. Kali ini mereka benar-benar tidak punya kuasa atas marksman seorang Sano. Oke, itu ada fast item swap tadi yang dilakukan Sano juga ya. Dari Wind of Nature langsung menuju ke Immortal juga, tapi 2 damager yang tersisa sekarang dan bahkan mereka punya Evolve Lord yang masih bisa dikawal sih menurut gue sih buat Evolve Lord-nya. Karena mereka punya Demon Shell, itu sangat cukup sekali Sano. Satu mau Warkill sudah dilepaskan juga, hanya akan memukul mundur pemain-pemain Falcon. Tapi yang tertahan di sana juga masih belum beranjak terlalu jauh untuk Evolve Lord ini. Wow, lihat satu kali tamparan yang menyakitkan Kit dan bahkan hampir pecah immortality-nya. Untungnya nggak ada burn effect. Kalau ada burn effect itu akan berbeda kasusnya Om Wawan. Ya, ini masih dicari, masih dikawal buat Evolve Lord-nya. Dan dengan ya beberapa saat lagi Troll akan kembali respawn ya. Lord ini seharusnya bisa dikawal dengan pelan aja, slow push. 25 menit kita akan berjalan menuju ke late game. Dan ini akan menjadi kuasa atas seorang Cecilian Om Wawan. Iya, benar-benar power dari Cecil. Sano, what are you doing, Sano? Recover. Lihat di sana Tony Otis menyelamatkan seorang Sano dan bahkan mereka kehilangan Royal Bentang pun juga sama. Kuasa counter attack yang dilakukan oleh pasukan dari tim Twisted Mind membuat tim Falcon Esports mereka kehilangan 2-1. Kali ini tidak bisa diselamatkan jungle-nya, 1 EXP-nya nggak bisa diselamatkan dan free. Minion wave bergerak di arah mid dan juga bottom lane. Oh, dan dia lagi-lagi ya sana dengan pas swap item yang terjadi tadi. Balik lagi dia ke Wind of Nature. Tapi ini selalu sih Kavin yang memberikan damage yang masif banget. Tadi troll. Itu troll yang nyelamatin full atas Sano yang haus sudah hampir tumbang. Terdepan sana Spear of Alpha fokus sekarang seorang Tigreal. Dan ada immortality sekali berdampak Bendy tidak bisa masuk lebih dalam lagi membuat para pasukan tim Falcon Esports dengan implosion dan dikeluarkan. Dan terlalu sakit dan makan fokus ke arah belakang Bendy terkontak pada distance. Kapten Bendy speaking. Dan ternyata masih bisa dihindari. No crossbow opting. Gimana mereka bisa mempertahankan base mereka Omawa? Ini bencana. Alright, 1 wave minion kiriman terakhir dari Twisted Mind ini kalau bisa di-clear mungkin ada harapan untuk Falcon. Ini nggak bisa di-clear. Bendy nggak mungkin bisa sanggup. Dan what the epic coming from Twisted Mind.